profile makes almost no ripple. Low. Halo semua, selamat datang di alur cerita film A4 Movie. Gimana kabar kalian hari ini? Semoga sehat selalu dan dimudahkan segala urusannya. Pada episode kali ini Mimin mau ngebahas alur cerita film yang berjudul The Virtuoso yang dirilis pada tahun 2021. Mengisahkan seorang sniper bayaran yang sangat profesional di mana ia mendapatkan julukan sebagai pembunuh di balik bayangan atau disebut virtuoso. Bagaimana kisah selengkapnya? Tak usah berlama-lama lagi, mari kita masuk ke filmnya. Semongko. Film dibuka dengan memperlihatkan tokoh utama kita yang bernama John, di mana saat itu ia tengah membidik seorang target dengan snipernya. Selesai dengan tugasnya, John kembali pulang dengan tanpa meninggalkan jejak apapun, di mana dalam prinsipnya John selalu bergerak sendirian, terukur dan memperhitungkan setiap tindakan dengan matang. Keesokan paginya terlihat pondok tua di tengah hutan, di mana ternyata tempat inilah John kembali dan menyimpan seluruh senjatanya. Sebagai seorang yang berjuluk virtuoso atau pembunuh di balik bayangan, John tidak boleh bersosialisasi dengan siapapun baik di dunia nyata maupun searching di internet. Seperti di tugas-tugas sebelumnya, John mendapatkan sebuah surat yang berisikan kode-kode yang harus dipecahkan secara teliti. Setelah mengetahui si target, John kemudian menghubungi seorang bosnya yang bernama Hannibal, di mana dapat disimpulkan jika Hannibal ini semacam agen atau orang yang memberikan misi kepada para pembunuh profesional termasuk John itu sendiri. Berbeda dengan misi-misi sebelumnya, Hannibal mengatakan kepada John jika misi kali ini harus diselesaikan kurang dari 48 jam, yang tentunya tanpa perhitungan dan analisis yang kurang matang dan presisi, namun harus terlihat seperti kecelakaan. Di balik resiko tersebut, John mendapatkan tawaran harga 2 kali lipat dibanding pada misi-misi sebelumnya. John yang sudah sangat profesional kemudian mempersiapkan segala sesuatunya, di mana ia sudah membidik targetnya yang saat itu tengah tergesa-gesa mengendarai mobilnya. Di sana John langsung menembak ban mobil si target hingga oleng. Si target berhasil dibunuh layaknya kecelakaan lalu lintas biasa. Namun mobil si target menghujam keras sebuah mobil yang sedang terparkir hingga terbakar, yang mengakibatkan satu warga sipil tak bersalah harus menjadi korbannya. Tahukah kalian jika John sangat menyesali perbuatannya, di mana ia sangat depresi dengan kejadian tersebut. Untuk menghilangkan stresnya, John kemudian mendatangi kuburan ayahnya untuk sedikit curhat tentang kesalahannya. Tak disangka Hannibal yang tahu John di sana kemudian datang dan sedikit basa-basi serta mengatakan jika semua ini bukanlah salahnya. Hannibal kemudian mengatakan jika ia dan ayah John dulu pernah membantai orang-orang yang tidak bersalah, namun mereka tetap melanjutkan hidup tanpa adanya penyesalan karena sebuah landasan di mana mereka hanyalah prajurit yang harus patuh dengan atasan. Mendengar hal itu secara tidak langsung, John didoktrin untuk selalu patuh dan taat dengan Hannibal, yang tentunya John sedikit tidak terima dengan hal itu. Keesokan harinya John kembali akan melaksanakan misi, di mana kode yang ditulis di suratnya adalah with reverse, di mana Hannibal sendiri kurang menyarankan John untuk mengambil misi tersebut. Namun John tetap kekeh dan alhasil tidak ada satupun orang yang dapat menghentikannya. Sedikit kesulitan dengan kode nama yang hanya menunjukkan sebuah tempat, yaitu with reverse, di mana nantinya ia harus mengamati si target dengan sangat detail. Misi kali ini terbilang sangat sulit karena John menganggap jika si target adalah orang yang sangat penting atau sangat istimewa. Scene kemudian menunjukkan keesokan harinya, di mana John berangkat dengan mobilnya untuk kemudian menepi di sebuah pom kecil untuk mengisi bahan bakar.
Tepat di sana juga seorang gadis terlihat sangat cantik. Namun jika kalian tahu, wanita ini sangat membagongkan. Perjalanan kemudian kembali terhenti setelah John memutuskan untuk singgah di sebuah rumah makan Padang untuk mengisi perutnya. Setelah mengamati sekitar, banyak orang-orang yang terlihat duduk santai, namun aslinya mereka adalah pembunuh bayaran. John kemudian didatangi oleh gadis cantik yang tadi sempat bertemu di pom bensin. Ia memberikan menu yang telah John pesan sebelumnya. John kemudian menanyakan kepada Mary apakah ia tahu tentang White Rivers, dan Mary hanya menjawab jika tempat tersebut adalah tempat wisata pada umumnya. John kembali mengamati orang-orang yang berada di sana. Di antaranya adalah seorang pensiunan polisi, kemudian 2 orang kekasih serta 1 orang deputi yang baru saja sampai. Di sana John yang menanyakan kepada Mary apakah ada motel yang bisa ia pesan untuk sementara waktu sampai tugasnya selesai. Mary mengatakan hanya ada 1 tempat tinggal yang kosong, di mana malam ini pun John bisa untuk tinggal di sana. Setelah mendapatkan informasi tersebut, John memutuskan untuk pergi duluan, di mana nampaknya John sedang mengamati orang-orang yang tadi berada di dalam kafe. Setelah lama mengamati pergerakan mereka, akhirnya John menyimpulkan dari ke-4 orang yang berada di kafe, 1 orang yaitu pensiunan polisi adalah si target, di mana diketahui jika ia adalah pria tua yang tinggal sendirian di sebuah penginapan. John kemudian bergegas memesan kamar tepat di samping penginapan si pensiunan polisi tinggal. Setelah melihat kesempatan emas, John kemudian diam-diam memasuki kamar Pak Tua tersebut untuk kemudian John telah menyiapkan sebuah racun, di mana jika seorang meminumnya akan mengalami gagal jantung sesuai dengan misinya membunuh seperti halnya kecelakaan. Setelah itu John kembali ke kamarnya dan tak lama kemudian si Pak Tua tersebut meminum wine yang sudah diberi racun oleh John sehingga ia pun meninggal dunia. John yang belum sempat menanyakan apakah dia sosok White Rivers kembali dibuat bingung, di mana ternyata pensiunan polisi ini bukanlah si target. Setelah ia memeriksa tanda pengenal di dalam dompetnya, John kemudian membuat sebuah rekayasa di mana seolah-olah kematian Pak Tua ini benar-benar alami sehingga jejaknya tidak akan terendus oleh polisi. Sekembalinya di penginapan, Mary tiba-tiba datang merayu John untuk meminta untuk segera digarap. Namun John yang tidak mudah untuk dirayu menolak halus permintaan Mary dan menyuruhnya untuk kembali beristirahat. John kemudian menemui target yang kedua yaitu sepasang kekasih, dan diam-diam ia pun menyelinap ke dalam rumah dan terjadilah baku tembak. Setelah melihat tanda pengenal sepasang kekasih tersebut, lagi-lagi John harus kecewa di mana ia sudah salah target lagi. John kembali merekayasa kejadian di mana ia membuat seolah-olah rumah ini telah terjadi perampokan dan 2 orang tadi mati karena ditembak oleh perampok ulung. Namun dari arah luar secara mengejutkan seorang sheriff mengetahui aksi John, entah siapa yang telah memberitahunya. Namun sebagai seorang virtuoso, John dengan mudah keluar dari tempat tersebut. Setelah berhasil keluar, John memeriksa mobil polisi yang ternyata di dalam bagasi mobil tersebut terdapat mayat sheriff yang asli, sehingga dapat dipastikan ia telah dijebak. John kemudian menunggu di dalam mobilnya untuk kemudian mengikuti diam-diam si polisi KW yang sekarang menjadi target selanjutnya. John kemudian menelpon Hannibal dan melaporkan jika misinya kali ini telah selesai, dan Hannibal menyuruh John untuk segera keluar secepat mungkin. Sorry, kid. Setelah John kembali ke kamarnya, ia mendapati Mary yang sudah telanjang dan pingin digarap. Namun untuk kali ini John yang merasa sudah menyelesaikan misi menuruti kemauan Mary.
Setelah olahraga malam selesai, John dan Mary terlibat obrolan yang ngalor ngidul di mana mereka juga saling mengungkapkan perasaannya. John sendiri sudah sangat lama tak merasakan hangatnya cinta, menerima Mary dengan sepenuh jiwa dan raganya. Begitupun Mary yang juga sudah tertarik dengan si John sejak awal ia bertemu dengannya di pom bensin. Mary kemudian izin untuk mandi duluan yang padahal ia mengambil sesuatu untuk kemudian ditodongkan ke arah John. Seperti yang Mimin katakan di awal tadi, di mana Mary ini adalah sosok virtuoso sama seperti John, di mana ia juga ditugaskan untuk menghabisi John. Mary mengatakan kepada John jika ia sudah selangkah lebih di depan karena tadi John tidak menyadari jika semua ini adalah permainan Mary. Usut punya usut, sebelum John datang di kafe tadi, Mary sudah sedari tadi datang membantai koki sekaligus pelayan kafe. Ia kemudian mengatakan kepada seluruh assassin di sana untuk tidak coba-coba menyentuh John. Hal itu berdasarkan sebuah alasan di mana John merupakan target yang sangat mahal dan kita juga bisa menebak Mary diutus oleh Hannibal atas kontrak yang disetujui dengan keluarga korban yang sudah John bantai. Mary kemudian menyuruh John memeriksa dompet miliknya di mana ternyata nama John telah menjadi target yang sangat mahal. Mary menyayangkan John di mana sebelumnya ia tidak patuh dengan perkataan Hannibal untuk secepat mungkin segera keluar dari wilayah ini dan malah terbudak oleh hawa nafsu yang sudah direncanakan Mary. John yang sudah tahu jika dirinya akan tewas kemudian berpesan kepada Mary dan memintanya untuk tinggal di pondok yang ia miliki dan menjaga anjingnya. Mary pun kemudian menerima permintaan John sembari menarik pelaktuk pistolnya. Setelah menghabisi John, Mary kemudian menelpon Hannibal dan mengatakan jika tugasnya telah selesai. Di akhir film kita diperlihatkan Mary yang tinggal di pondok John serta merawat anjing kesayangan John semasa hidupnya. Dan kemudian film ini pun selesai. Secara keseluruhan film ini sangat bagus namun berakhir membagongkan, di mana kita bisa mengambil sebuah pelajaran di mana hukum karma itu tetap berlaku. Siapapun yang membunuh pasti akan dibunuh. Seseorang yang dengan mudah untuk merenggut nyawa seseorang tentu memiliki resiko yang sama, di mana ia akan diburu oleh musuh-musuh yang tentunya semakin banyak. Saya Naja undur diri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.